Pak tua itu berkata kepada istrinya, "Apakah aku makan barang haram setelah aku menjalani hidup selama 86 tahun? Aku membakar perutku dengan neraka. Setelah sekian lama, aku bersabar atas kemiskinanku dan mengundang kemarahan Allah. Padahal aku sudah di ambang pintu kubur." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan seorang kakek miskin dan harta 1.000 dinar. Tanda-tanda kejujuran termasuk takut kepada Allah dan zuhud dalam urusan dunia. Seseorang yang jujur dalam hal dunia akan merasakan ketakutan dalam keyakinannya terhadap mengonsumsi barang-barang haram. Dia lebih bersedia menghadapi kemiskinan dan kesulitan demi harapan surga. Jika dia melakukan dosa, maka dia akan tetap terjaga dan tidak tidur sampai dia kembali kepada Tuhannya, serta bertaubat dari dosanya. Pria miskin ini bernama Abu Ghiyats yang tinggal di Mekah. Dia telah mencapai usia tua dan harus merawat 8 wanita di rumahnya yang hampir roboh. Kisah Abu Ghiyats dan penemuan 1.000 dinar ini menyiratkan pesan yang luar biasa. Dia tidak pernah menduga bahwa akan menemukan kekayaan senilai 9 miliar jika dihitung dalam mata uang saat ini. Menurut riwayat At-Tabrani, terdapat catatan tentang seorang laki-laki berusia sekitar 86 tahun yang hidup pada zaman generasi tabi-tabiin. Oleh karena itu, Abu Ghiyats adalah seseorang keturunan dari para sahabat Nabi. Imam At-Tabrani secara langsung menceritakan kisah Abu Ghiyats dan 1.000 dinar yang terjadi sekitar tahun 240 Hijriah. Dalam kisah tersebut, Abu Ghiyats adalah seorang pria tua yang sangat miskin dan ia memiliki tanggung jawab atas 8 wanita, termasuk istrinya, ibunya, ibu mertuanya, anak-anaknya, dan beberapa saudaranya yang hidup dalam sebuah gubuk yang rapuh. Imam At-Tabrani memaparkan peristiwa ini dari awal hingga akhir. Abu Ghiyats dan 9 wanita yang dia naungi begitu miskin sehingga mereka tidak memiliki pakaian yang layak untuk dipakai. Keluarga Abu Ghiyats berada dalam kondisi yang sangat terpuruk. Tidak tersisa makanan apapun di rumah untuk dimakan oleh istri dan anak-anaknya. Imam At-Tabrani berkata, "Saat saya berada di Mekah selama musim haji, saya melihat seorang pria dari Khurasan mengumumkan, 'Wahai jamaah haji, penduduk Mekah, baik di kota maupun di pedesaan, saya telah kehilangan sebuah kantong berisi 1.000 dinar. Barang siapa yang mengembalikannya kepada saya, semoga Allah memberikan balasan kebaikan dan membebaskannya dari neraka, serta memberikannya pahala pada hari kiamat.'" Seorang laki-laki tua dari penduduk Mekah bangkit dan mengatakan, "Wahai saudara-saudara dari Khurasan, negeri kami ini tabiatnya keras. Musim haji adalah waktu yang terbatas. Mungkin hartamu ditemukan oleh seseorang mukmin yang miskin atau seorang lanjut usia dan dia mendapatkan janjimu. Seandainya dia mengembalikan padamu, apakah kamu bersedia memberikannya sedikit harta yang halal?" Orang Khurasan itu menjawab, "Berapa jumlah hadiah yang dia inginkan?" Orang tua itu menjawab, 10% atau 100 dinar.
Namun orang Khurasan menolak dan berkata, "Aku menyerahkan urusan ini kepada Allah dan akan menghadapkannya pada hari kita semua menghadapnya. Dialah yang mencukupi kita dan sebaik-baiknya pelindung." Imam At-Tabrani mengatakan, "Saya merasa bahwa orang tua itu mungkin dalam keadaan sulit. Dia yang menemukan kantong dinar tersebut dan ingin mengambil sedikit bagian dari hasilnya. Saya mengikutinya hingga akhirnya dia sampai di rumahnya. Ternyata dugaanku benar. Aku mendengarnya memanggil, 'Wahai Lubabah.' Istrinya menjawab, 'Iya Abu Ghiath.' Orang itu berkata lagi, 'Baru saja aku berjumpa dengan pemilik kantong yang mengumumkan kehilangan kantong ini, tetapi dia tidak mau memberi imbalan sedikit pun. Aku telah mengatakan kepadanya untuk memberi 100 dinar, tapi ia menolak dan menyerahkan urusannya kepada Allah. Apa yang harus aku lakukan, wahai Abu Lubabah? Haruskah aku kembalikan kepadanya? Aku takut kepada Allah. Aku takut dosaku bertumpuk-tumpuk." Lubabah, istrinya berkata, "Suamiku, kita telah hidup dalam kemiskinan selama 50 tahun. Saat ini ada 4 anak perempuan dan 2 saudara perempuan. Aku sebagai istrimu dan juga ibuku. Kamu adalah yang ke-9 di antara kita. Kami tidak memiliki harta berharga dan tidak ada tanah untuk dikelola. Tolong ambil semua uang yang kamu miliki. Beri kami makanan yang cukup karena kami semua merasa lapar. Belikan pakaian untuk kami. Kau lebih memahami situasi kita. Semoga Allah memberimu kekayaan setelah ini, dan saat itu kamu dapat mengembalikan uang tersebut setelah memberi makan keluargamu, atau Allah akan menghapus utangmu pada hari kiamat." Pak tua itu berkata kepada istrinya, "Apakah aku makan barang haram setelah aku menjalani hidup selama 86 tahun? Aku membakar perutku dengan neraka. Setelah sekian lama, aku bersabar atas kemiskinanku dan mengundang kemarahan Allah. Padahal aku sudah diambang pintu kubur. Demi Allah, aku tidak akan melakukannya." Imam At-Tabrani berkata, "Aku pergi dengan rasa heran terhadap bapak tua itu dan istrinya. Keesokan harinya, pada waktu yang sama seperti hari sebelumnya, aku mendengar pemilik dinar itu mengumumkan, 'Wahai penduduk Mekah, wahai para jamaah haji, wahai tamu-tamu Allah dari desa dan kota, siapa yang menemukan sebuah kantong berisi 1000 dinar, maka hendaklah dia mengembalikannya kepada saya dan akan mendapatkan pahala dari Allah.'" Bapak tua itu berdiri dan berkata, "Hai orang Khurasan, kemarin aku telah memberi saran kepada kalian. Di kota kami ini tumbuh-tumbuhan dan ternak sedikit. Mari kita berlaku lebih baik terhadap penemu kantong itu, sehingga dia tidak melanggar syariat. Sebelumnya, aku menyarankan memberikan 100 dinar kepada orang yang menemukan kantong tersebut. Namun, jika seseorang yang takut kepada Allah yang menemukan uang itu, apakah kalian setuju memberinya 10 dinar saja sebagai bantuan dalam kebutuhan sehari-hari?" Orang Khurasan itu menjawab, "Tidak, aku berharap pahala hartaku di sisi Allah dan mengadukannya pada saat kita bertemu dengannya. Dialah yang mencukupi kami
dan dialah sebaik-baiknya penolong." Orang tua itu menariknya sambil berkata, "Kemarilah kamu, ambillah dinarmu dan biarkan aku tidur di malam hari. Aku tidak pernah tenang sejak menemukan harta itu." Imam At-Tabrani berkata, "Orang tua itu pergi bersama pemilik dinar, dan aku mengikuti keduanya hingga mereka sampai di depan rumahnya. Di sana, orang tua tersebut menggali tanah dan mengeluarkan dinar itu. Dia kemudian mengatakan, 'Ambillah bagianmu.' Aku berdoa kepada Allah agar Dia mengampuniku dan memberiku rezeki dari karunia-Nya." Orang Khurasan itu mengambil dinarnya, dan ketika ia hendak keluar, dia kembali bertanya, "Pak tua, bapakku wafat, semoga Allah merahmatinya, dan meninggalkan untukku 3.000 dinar. Dia mewasiatkan kepadaku, ambil sepertiganya dan berikan kepada orang yang paling berhak menerimanya menurutmu." Maka aku menyimpannya di kantong ini sampai aku memberikannya kepada orang yang berhak. Demi Allah, sejak aku berangkat dari Khurasan sampai di sini, aku tidak melihat seorang pun yang lebih berhak untuk menerima ini kecuali dirimu. Ambillah ini, semoga Allah memberkahimu. Semoga Allah membalas kebaikan untukmu atas amanahmu dan membalas kesabaranmu atas kemiskinanmu. Lalu dia pergi dan meninggalkan dirinya. Bapak tua itu menangis sambil berdoa kepada Allah, "Semoga Allah memberikan rahmat kepada pemilik harta yang telah meninggalkan dunia ini, dan semoga Allah memberikan berkah kepada anaknya." Imam At-Tabrani berkata, "Maka aku pun pergi dari tempat itu, mengikuti orang Khurasan itu, dan Abu Hiyats menyusulku, memintaku untuk kembali. Dia berkata kepadaku, 'Duduklah, aku melihatmu mengikutiku sejak hari pertama. Kamu mengetahui berita ini kemarin dan hari ini.' Abu Hiyats memanggil putri-putrinya, 2 saudara perempuannya, istrinya, dan mertuanya. Kemudian dia dan saya duduk bersama, sehingga kami semua menjadi 10 orang di ruangan tersebut. Dia membuka kantong dan berkata, 'Sebutkan keinginan kalian.' Maka aku memberitahu keinginanku. Adapun mereka tidak memiliki pakaian, maka mereka tidak bisa membentangkan pengakuan mereka. Mereka menadahkan tangan mereka. Pak tua itu mulai menghitung dinar demi dinar, sampai pada dinar ke-10 dia memberikannya kepadaku sambil berkata, 'Kamu dapat bagian dinar ini.' Isi kantongnya yang 1.000 dinar itu pun habis, dan aku diberinya 100 dinar. Dari Abdullah bin Umar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Umar dan Ali, 'Apabila Allah memberikan hadiah kepada kalian berdua tanpa kalian memintanya dan tanpa harapan, maka terimalah dan jangan menolaknya. Karena jika kalian menolaknya, kalian telah menolak hadiah dari Allah. Dan ini adalah hadiah dari Allah untuk siapapun yang hadir di sini.'" Imam At-Tabrani menyatakan, "Kebahagiaan mereka atas anugerah Allah jauh melebihi kebahagiaanku saat saya menerima 100 dinar ini. Ketika saya hendak pergi, dia mengatakan, 'Anak muda, kamu diberkati. Saya tidak pernah melihat uang ini sebelumnya,
dan tidak pernah bermimpi untuk memilikinya. Saya ingin memberi pesan padamu, yaitu jagalah harta ini dengan baik, karena itu halal. Sebelum ini, aku mengenakan baju usang saat melaksanakan sholat subuh. Setelah itu, aku melepasnya agar anak-anakku bisa meminjamnya satu persatu untuk sholat. Sementara itu, di antara waktu zuhur dan asar, aku pergi bekerja. Pada petang harinya, aku pulang dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan berupa kurma dan beberapa potong roti. Kemudian aku kembali mengenakan baju usang itu untuk sholat zuhur dan asar, dan anak-anakku juga menggunakannya. Demikian juga dengan sholat maghrib dan isya. Kami tidak pernah berpikir bahwa kita akan melihat dinar-dinar ini. Semoga kekayaan ini memberikan manfaat, dan semoga apa yang saya dan Anda ambil juga memberikan manfaat. Semoga Allah memberkati pemiliknya di tempat peristirahatannya yang terakhir, melipat gandakan pahala bagi keturunannya, dan bersyukur kepadanya. Imam At-Tabrani mengatakan, saya mengucapkan selamat tinggal padanya setelah memiliki 100 dinar dalam kantong saya. Uang ini saya habiskan untuk pendidikan selama 2 tahun, memenuhi kebutuhan sehari-hari, membeli kertas, melakukan perjalanan, dan membayar biayanya. 16 tahun kemudian, saya kembali ke Mekah. Aku menanyakan kabar bapak tua tersebut dan mendapatinya bahwa dia telah meninggal beberapa bulan setelah peristiwa tersebut. Demikian juga istrinya, mertuanya, dan 2 saudara perempuannya. Semuanya telah berpulang, kecuali putri-putrinya. Ketika aku menanyakan tentang mereka, ternyata mereka telah menikah dengan para gubernur dan raja. Berkat berita baik tentang orang tua mereka yang tersebar ke seluruh negeri, saya berkunjung ke rumah suami-suami mereka, dan mereka menyambut saya dengan ramah, memberi penghormatan hingga Allah mewafatkan mereka. Semoga Allah memberkahi mereka dengan segala yang mereka peroleh. Allah Ta'ala berfirman, demikianlah diberikan pengajaran kepada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Al-Quran mengajarkan kepada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bahwa siapapun yang bertakwa kepadanya, pasti Allah akan memberikan solusi dalam kesulitan, dan memberinya rezeki dari sumber yang tak terduga. Jika seseorang bertawakal kepada Allah, pasti Allah akan memenuhi keperluannya. Dan itulah kisah dari Abu Ghiats. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.